Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. 2024, maka ini palsu. 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mana saya melihat dari foto. Mak Tifa, kesambet di mana kau? Bukannya kau itu ya sudah menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Kalau nggak ngapain kau ke UGM? Ngapain kau sibuk-sibuk ke kuburan ya orang tuanya dari Bapak Joko Widodo? Habis itu kau bilang ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Sekarang ngomong kau lain lagi. No guys, tenan to. Wes, itu lho, mulai amnesia. Nah, selama iki yang menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazahnya palsu iki selama iki sopo yo guys? Ketoke yo rupane yo podo karo rupane kuwi. Jenenge yo Tifa. Kok bisa-bisanya dia itu bilang bahwasanya dia tidak menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Iki piye yo guys? Kok wis rada owah iki pikirane iki? Wis amnesia iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang makin kesini makin terdesak. Dan ketika semakin terdesak, ini si dokter mangkrak kelihatan semakin sinting. Aduh, ya memang menurut saya sebetulnya ini orang ya memang udah sinting sejak awal gitu loh. Sejak dulu emang udah sinting, cuma nggak kelihatan aja. Sebetulnya ini adalah pasiennya Pak Purnomo ya, orang yang satu ini. Jadi teman-teman, setelah kehabisan cara menjatuhkan Jokowi dengan berbagai cara, ya kan, termasuk dengan memfitnah ibunda Jokowi ya, yang katanya bukan ibu kandung Jokowi, dan sekarang semua rekannya malah balik kanan meminta maaf kepada Jokowi dan akhirnya lepas dari statusnya sebagai tersangka. Si dokter mangkrak ya kan bikin drama baru. Apa bang dramanya bang? Dramanya adalah katanya dirinya tidak pernah menuduh ijazah Jokowi palsu. Ini sih menurut saya teman-teman ya, bukan salah minum obat ya, atau yang bersangkutan ini sudah mengalami amnesia, bukan. Tapi memang yang bersangkutan ini sudah sedeng, dan sekarang sedengnya meningkat stadium 8. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Jadi sebuah kesalahan yang sangat fundamental. Kami ya bertiga itu melakukan penelitian terhadap ijazah so-called milik Pak Jokowi. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Ini ada ijazah yang beredar, gitu ya. Ini apa ini? Coba tunjukin kamera. Ini ijazah asli ya, bukan ijazah. Ini ijazah. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. 2024, maka ini palsu. 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mengatakan mana palsu? saya melihat dari foto. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Jadi sebuah kesalahan yang sangat fundamental. Kami ya bertiga itu melakukan penelitian terhadap ijazah so-called milik Pak Jokowi.
Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Ini ada ijazah yang beredar, gitu ya. Ini bukan Apa ini? ijazah. Coba tunjukin Ya, kamera. Coba ini tunjukin. ijazah asli ya, bukan ijazah. Ini ijazah asli. Sidang makin dekat, jadi amnesia. Dibuktikan saja di pengadilan nanti. Aduh, ada aja teman-teman ya. Ini alasan yang buat dokter mangkrak yakin ijazah Jokowi palsu. Kan begitu, barusan kan 2 video ya yang kita saksikan ya. Nah, video lama ya kan di acaranya Aiman kalau tidak salah ya, yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu dengan berbagai alasan yang dia kemukakan. Tetapi sekali lagi teman-teman ya, sejak awal saya memang menganggap ini orang memang dengan gangguan kejiwaan ya. Karena dulu pernah mengaku sebagai ibu rumah tangga sambil mengenes-mengenes ya kan. Habis itu mencaci maki Bunda Jokowi. Pokoknya ini menurut saya lebih baik ya dirawat di rumah Pak Purnomo ini. Lanjut. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Mak Tipa ini entah salah minum obat, entah kesambet Mak Tipa ini. Kata Mak Tipa, kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Mak Tipa, kesambet di mana kau? Bukannya kau itu ya sudah menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Kalau nggak ngapain kau ke UGM? Ngapain kau sibuk-sibuk ke kuburan ya orang tuanya dari Bapak Joko Widodo? Habis itu kau bilang ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Sekarang ngomong kau lain lagi. Kau bilang kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Jadi selama ini yang kau lakukan itu apa, Tipa? Makanya aku bilang sama kau, Tipa, jangan kau dengarkan ya bisikan dari makhluk halus. Jadi kayak gini lah kau. Ya kan? Jadi makhluk halus juga kau. Sebentar bicara A, sebentar bicara B. Mak Tipa, udah gak usah banyak hal kau ngebacot, ya kan? Karena rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia tahu bahwasanya kau sudah memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kau bilang ijazah Pak Jokowi gak sama mukanya. Ya bibirnya tebal, hidungnya mancung, habis itu rambutnya tipis. Sekarang berubah pula lagi. Makanya aku bilang sama kau, Tipa, kau ini adalah perempuan jadi-jadian. Ya, tobat kau, Tipa. Tapi nanti aja, waktu di penjara baru kau tobat. Bentar lagi, Tipa, kau tunggu tanggal mainnya. Pasti kau masuk penjara. Ya, Tipa ya? Sudah mulai berubah penuduhannya ya. Ini adalah teks di badan video di bagian depan tadi yang dikomentari oleh Ibu Yohana ya. Karena teksnya tadi terlalu kecil, coba saya bacakan teman-teman ya. Sudah mulai berubah penuduhannya. Tipa, sekarang kau bilangnya bukan menuduh Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Jadi kalian ngapain sibuk kali kalian ya berbulan-bulan duduk di acara Aiman Rakyat Bersuara di kuburan, bolak-balik ke kampus UGM, lalu bilang itu foto di ijazah itu adalah Dumatno. Ijazah dicetak di Jalan Pramuka. Mulai panik kan kalian? Dan banyak netizen yang menyebut ini adalah sebuah gejala amnesia. Jadi lupa dengan apa yang sudah dia ucapkan sendiri. Enggak, ini bukan amnesia, ini bukan pikun dini, bukan. Ini gejala ODGJ. Tapi saya berharap ya, dia tidak terbukti ODGJ sehingga nanti memang benar-benar bisa meringkuk di balik jeruji besi. Karena kalau ODGJ lepas dari semua tuntutan ya kan. Lanjut. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. No guys, tenan to. Wes, itu lho. Mulai amnesia. Nah, selama iki yang menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazahnya palsu iki selama iki sopo yo guys? Ketoke yo rupane yo podo karo rupane kuwi. Jenenge yo Tifa. Kok bisa-bisanya dia itu bilang
bahwasanya dia tidak menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Iki piye yo guys? Kok wis rada owah iki pikirane iki? Wis amnesia iki. Kok bisa-bisanya dia itu lupa dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan bodohnya lagi, ya seakan-akan iki dek iki sopo ngono lho. Ya koyo sing penguasa negara. Cangkeme Tifa selama ini sebagian besar iki ora ono sing ngrungokno, ya. Dan apapun yang dikatakan Tifa itu gak enek bukti nyatanya, tidak ada bukti nyatanya. Semuanya zong, hanya tong kosong nyaring bunyinya. Sampai-sampai hari ini kita lihat sendiri loh guys. Bisa-bisanya dia ngomong bahwasanya dia tidak menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Lah selama ini ngopo? Ngono lho. Kalau memang Pak Jokowi bukannya memalsukan ijazah, ya kono lo laporno ujat-ujatan UGM. Berarti UGM yang memasukkan ijazah. Ngono. Lang, kita itu sudah bersabar ya guys. Ndelok cangkeme Tifa ngalor ngidul ra karu-karuan. Kok bisa amnesia seperti ini? Ya kalau memang itu Pak Jokowi tidak memalsukan ijazah lah, selama ini kowe iki ngopo koplak tenano Tifa. Yo kamu hujat sana UGM. Berarti UGM dong yang melakukan pemalsuan ijazah. Begitu kan? Lah wong cangkeme lho kaya ngono. Ngalor ngidul ra genah, blayang gak karu-karuan. Ngene lho sik ditoanggap di berbagai macam talk show. Ya. Sampai dia kehilangan harga dirinya menjadi seorang dokter. Ini loh satu-satunya dokter yang memiliki spesialis ahli prediksi. Jadi ini pemikirannya tuh di luar rata-rata. Gitu loh guys. Salam waras yo guys. Iki suwi-suwi ndelok Tifa tambah su tambah gedabrus. Tong kosong nyaring bunyinya. Ahli ngedabrus ya. Satu-satunya dokter di dunia ini yang keahliannya adalah memprediksi. Tapi kalau ngelihat dari gejalanya ya, ini bukan ahli prediksi sebetulnya ya. Justru jatuhnya itu apa namanya? Ahli amnesia gitu. Ahli mencela-mencela. Ada aja ya dokter mangkrak ini. Dan barusan netizen ini kan bertanya, terus dulu yang menuduh ijazah Jokowi palsu itu siapa ya guys? Aduh ya. Mudah-mudahan ini menjadi hiburan yang baik bagi kita. Jangan sampai ketika kita melihat orang gila, kita ikut-ikutan gila ya. Jangan sampai. Lanjut. Ada ijazah palsu. Nah, kenapa Anda tidak mengejar siapa yang memframing? Kenapa Anda Wes mulai parah penyakitnya nambah parah. Dekne amnesia. Dia tidak merasa kalau selama ini dia memframing, menghujat dan menjelek-jelekan. Wes parah iki guys. Yo selama ini yo memang benar dia itu meneliti fotokopian scan-scanan, bukan yang asli. Makanya dia mengatakan palsu, yo jelas palsu. Nalarnya kan seperti itu toh guys. Coba dia pegang yang asli, pasti dia nanti bilangnya yo palsu. Orang tujuannya itu juga kita sudah tahu. Dia itu sakit hati luar biasa karena junjungannya nggak bisa jadi presiden. Kok bisa-bisanya dia itu mengatakan pengacaranya suruh mencari siapa yang menjelek-jelekan. Kita itu kan meneliti. Ternyata ijazahnya yang kita teliti itu palsu. Yo jelas. Lawang sing asli digawa Pak Jokowi. Nalarnya seperti itu loh guys. Dan kalau kalian itu percaya, berarti kan podo-podo gak waras loh. Sedangkan dia itu kan bukan yang punya UGM. Ya bukan dosennya UGM. Ya. Aku ya lebih percaya UGM dong. Lebih percaya jajarannya UGM dong yang menerbitkan ijazahnya. Nah, beliau juga sudah melakukan mulai dari masuk pertama namanya ada di koran. Ya, setelah itu dia mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sampai profesor yang siapa itu menggebu-gebu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Yo Panggara jelas karena dirinya tuh inginnya yang palsu guys. Giliran sekarang mereka dikatakan memfitnah, menjelek-jelekan, nggak mau.
Itu namanya playing victim. Awak dhewe lek mengikuti episodenya ini nih, susu awak dhewe melu edan dhewe guys. Gemes aku yoan. Ya alhamdulillah ya, sebagian besar rakyat Indonesia itu tidak terprovokasi, mikir uripe dhewe-dhewe, ora usah melu-melu kaya Tifa ya, yang mengorbankan gelar dokternya hanya sekedar ijazah Pak Jokowi. Itu loh guys. Jangan penyakitnya tambah parah guys. Salam waras yo guys. Iya, ini adalah orang yang sama teman-teman ya dengan video sebelumnya ya. Ya, pokoknya seperti itulah. Emang kacau ini yang namanya dokter mangkrak ya. Semakin kesini saya nggak ngerti. Dan memang saya sependapat dengan banyak netizen yang menyebut sebaiknya dokter mangkrak ini dites kondisi kejiwaannya ya. Karena omongannya mencela-mencele ya. Lanjut. Bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami Delok ento guys. Semakin terpojok. Semakin mengarang cerita seakan-akan Tifa itu yang punya UGM. Delok ento guys. Rupane Roy Suryo cengar-cengir meneh, cengangas-cengenges meneh nang burine Tifa. Di belakangnya Tifa yo cengangas-cengenges koyok kurang obat. Sekarang lek kalian percaya karo cangkeme Tifa, iki kan ya podo gak warase to guys. Sedangkan UGM itu sudah memberikan penjelasan mulai dari diterimanya dia di UGM, di koran juga sudah ada, terus ada absensi dan semuanya ada. Juga ada skripsinya guys. Skripsi itu tidak semuanya dimuat nenggone perpustakaan. Dan fotokopian yang tidak asli ya, maksudnya yang fotokopian itu ditaruhnya itu yang di perpustakaan. Dan tidak semua mosok sih bukunya Pak Jokowi perpustakaan mulai zaman tahun kalau bendu sampai sekarang masih ditaruh di situ. Kan ya enggak toh. Biasanya kalau skripsinya sudah lama-lama kan sudah ditaruh di tempat arsipnya sana. Lah semua mau kongkon golek segitu banyak loh. Arsipnya segitu banyak loh. Ya kan? Ya mungkin ada yang diberikan sama Pak Jok. Guys, kita tuh kalau bikin skripsi, ya, itu kan ya bola-balik salah, koreksi salah toh. Mungkin zaman dulu itu koreksi terus belum ditandatangani terus bikin lagi. Berapa kali kita bikin skripsi, salah terus, koreksi terus. Begitu loh. Apalagi zaman dahulu kala karo mesin ketik, kudunya kan orang nganggo komputer. Begitu loh guys. Ya. Dan lagi kita itu sudahlah. Dari pihak UGM sudah menjelaskan, kok iso percaya karo cangkeme Tifa, kan impossible. Selama ini Tifa itu ngomong apa aja loh, tong kosong nyaring bunyinya, gedabrus luar biasa, ndak ada bukti nyatanya. Sedangkan Roy Suryo gur cengar-cengir, kalau dia sangat terpojokkan cengar-cengir kayak gitu guys. Betapa dia ingin memprovokasi kita, menjelaskan kebohongannya dia sebenarnya, ya. Dan sudah ada semua di UGM itu sudah menjelaskan. Intinya dia tuh cuma menginginkan ijazah palsu. Yo ora enek ijazah palsu nang ngene UGM. Yang dipegang selama ini kan ijazahnya fotokopian, scan-scanan. Gitu loh guys. Semua diruntut itu ada, administrasinya itu di situ ada. Nah, kecuali kalau UGM itu ngomong nggak ada, oke lah kita baru percaya. UGM itu ngomong ada. Emangnya Tifa iki pegawai UGM apa piye to? Salam waras yo guys. Rasa melu-melu terprovokasi cangkeme Tifa. beliau sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah tersebut. Mulai gedabrus nih. Mulai bikin narasi fitnaan yang sangat receh. Hai guys, kamu tahu tidak? Selama ini kata-katanya Tifa apa terbukti sih? Kan enggak ya. Yang katanya dapat dukungan dari dunia internasional karena dia telah mengirim surat ke berbagai negara, di kepala negara salah satunya adalah Amerika. Yang tidak disurati cuma Jinping. Dan apa dukungannya? Katanya sudah dapat tanggapan dari dunia internasional, terutama human right, ya, di sekretariatnya sana. Yang katanya dapat dukungan dari orangnya langsung. Endi sampai saiki gedabrus. Gak ada bukti nyatanya. Katanya dia akan mendapatkan dukungan dari universitas-universitas seluruh dunia dan Indonesia. Endi
sampai saiki pret gedabrus tong kosong nyaring bunyinya. Dan katanya dia juga pada saat persidangan akan ada perang rakyat semesta. Endi? Beh, ora enek. Saiki dia fitnahan anyar meneh. Yang mengatakan bahwa dia ketemu sama orang yang membuat ijazahnya Pak Jokowi. Pret, gedabrus, tong kosong nyaring bunyinya, cangkeme halusinasi tingkat tinggi, ahli prediksi. Siapa sekarang yang percaya? Dengan sekian banyak omonganmu, nggak ada yang terbukti sampai hari ini. Kok masih terus saja fitnahanmu dan gedabrusmu? Sekarang apa yang kau lihat? Pendukungmu podo kocar kacir, Egy Sujana, ya, Damai Hari Lubis, dan jajaran TPUA pada kemana? Kurnia sekarang pada kemana? Kok nggak nongol? Biasanya dia membela kamu mati-matian sampai berteriak-teriak. Sekarang mana? Dan sekarang bikin fitnahan lagi, yang katanya ketemu yang membuat ijazahnya Pak Jokowi. Ya bisa aja dia bikin sendiri, ya, si Tifa ini. Gedabrusnya tingkat tinggi. Kalau seperti ini kalian percaya, berarti kowe kabeh podo koplake, podo karo Tifa. Wong kata-katanya sampai hari ini loh, nggak ada yang terbukti. Nggak ada yang terbukti. Mana? Perang semesta ndi? Dukungan dunia internasional ndi? Nggak ada. Dukungan dari human rights ndi? Semua kata-katanya tong kosong nyaring bunyinya. Jadi guys, salam waras ya, ora usah melu-melu edan koyo Tifa. Ya. Tadi di depan ya si Dokter Mangkrak itu mengaku tidak pernah menuduh ijazah Jokowi palsu. Bukan hanya itu gitu loh. Ya. Bukan hanya ternyata dia pernah menuduh ijazah Jokowi palsu, ternyata dia juga pernah menuduh Jokowi itu nggak lulus. Nggak lulus UGM. Saya tidak mengerti ya kenapa bisa orang seperti ini itu menjadi dokter. Bisa lulus fakultas kedokteran. Tetapi saya tidak heran kenapa orang ini tidak pernah membuka praktik. Ya. Karena biasanya orang yang lulus kedokteran itu membuka praktik ya, karena disitulah cuannya, mencari rezekinya. Tetapi ini orang tidak pernah membuka praktik ya. Mungkin dia sadar gitu loh bahwa semua pasien yang dia tangani itu modar. Karena salah prediksi, salah analisis ya, salah diagnosis, kemudian salah obat ya kan, ngawur soalnya. Lanjut. Nah, ya kan? Coba bayangin. Ini memang saya sengaja saya tampilkan banyak video tentang pernyataan-pernyataan si Dokter Mangkrak dari masa ke masa gitu loh. Jadi kalau di bagian depan tadi si Dokter Mangkrak itu tidak mengaku bahwa dirinya itu pernah menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu. Sudah terbantah ya. Dia pernah menuduh ijazah Jokowi palsu. Bukan hanya itu, dia menuduh Jokowi tidak lulus dari UGM. Bahkan yang video yang baru saja kita saksikan yang terakhir ini ya, kita mendengar dari munculnya si Dokter Mangkrak bahwa dia sudah menemukan siapa orang yang mencetak ijazah Jokowi. Di pasar Pramuka, coba bayangin. Kalau ini orang nggak sedeng, kalau ini orang tidak mengalami gangguan jiwa, menurut saya tidak mungkin lah dia akan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Karena kalau orang waras ya, malu bro, malu betul ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.